Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai dana pensiun. Pada mulanya persepsi masyarakat umum bahwa yang mendapat pensiun setelah purna tugas hanyalah pegawai negeri dan anggota ABRI. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, maka hak pensiun bukan hanya berlaku bagi pegawai negeri dan ABRI, tetapi hak mendapat dana pensiun juga berlaku bagi semua pekerja, baik pekerja perusahaan swasta maupun mandiri. Bagi pekerja atau karyawan perusahaan swasta, dapat melalui program pensiun lembaga tempat kerjanya, sedangkan pekerja karyawan mandiri melalui program pensiun lembaga keuangan. Program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kesejahteraan di hari tua bagi karyawan. Dana pensiun sendiri memiliki definisi, yaitu suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun, misalnya bank dan perusahaan asuransi jiwa. Pensiun sendiri memiliki pengertian, yaitu hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum pembentukan dana pensiun. Sementara itu, penyelenggaraan program pensiun mengandung azas-azas, yaitu yang pertama azas pemisahan kekayaan. Azas ini menggariskan agar kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam pendanaan. Dalam asas ini penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Kemudian yang ketiga yaitu azas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dan kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk pembayaran hak peserta. Dan yang keempat yaitu azas penundaan manfaat, merupakan penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu berlakulah azas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan diberikan secara berkala. Kemudian yang kelima yaitu azas kebebasan. Yang dimaksud di sini dengan azas kebebasan yaitu kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Tujuan program pensiun bagi perusahaan itu sendiri yaitu yang pertama sebagai kewajiban moral
yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian yang kedua yaitu loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, maka karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan tujuan penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan, yang pertama yang jelas yaitu memberikan rasa aman kepada karyawan atas masa depan mereka, dalam arti mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian yang kedua, memberikan kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti kerja. Beberapa fungsi program pensiun yaitu meliputi yang pertama fungsi asuransi, fungsi tabungan, dan fungsi pensiun. Fungsi asuransi sendiri yaitu memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Kemudian fungsi tabungan di sini sebagai fungsi karena selama masa kerja karyawan harus membayar iuran atau premi. Perusahaan pemberi kerja atau lembaga keuangan bertugas mengumpulkan dan mengembangkan iuran dari peserta, di mana iuran tersebut diperlakukan sebagai tabungan. Kemudian dana tersebut dikembangkan, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk membayar pensiun kepada peserta. Besarnya pensiun yang diterima oleh peserta setelah menjalani masa pensiun ataupun tugas tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu sebagai peserta, dan hasil pengembangan dana yang telah disetor. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pensiun, merupakan program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Usia pensiun pada prinsipnya adalah usia di mana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Jenis usia pensiun dapat digolongkan menjadi pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Untuk pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia sekitar 65 tahun. Namun di beberapa negara maju ada kecenderungan untuk pensiun lebih awal, misalnya 60 tahun. Jadi banyak program pensiun di mana uang pensiun dibayarkan tanpa pengurangan atas pensiun dipercepat. Misalnya pada usia 60 tahun atau kurang, meskipun usia pensiun normal 65 tahun. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Program pensiun ini biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ada beberapa alasan hal ini terjadi, yaitu karena karyawan mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat. Ketentuan pensiun dipercepat biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun. Karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus setelah mencapai usia tertentu. Yang selanjutnya yaitu pensiun ditunda.
bahwa pemaksaan pensiun bagi karyawan yang masih sehat mental dan fisik akan meningkatkan mortalitas atau kematian. Sehubungan dengan itu, banyak pemberi kerja yang dulunya menggunakan keharusan pensiun pada saat mencapai usia pensiun normal, selanjutnya memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal. Beberapa pemberi kerja yang memiliki program pensiun memperkenankan pensiun ditunda, biasanya dengan ketentuan bahwa pembayaran pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal, meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pada pensiun ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta, akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, sehingga berhak memperoleh manfaat pensiun. Untuk pensiun cacat ini dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal, dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat. Program pensiun yang dilaksanakan lembaga dana pensiun pada dasarnya ada dua jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Namun dalam perkembangannya muncul satu jenis program pensiun lagi, yaitu program pensiun hibrida. Untuk program pensiun manfaat pasti adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat yang dimaksud, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris. Perbandingan iuran karyawan dan pemberi kerja bervariasi tergantung kesepakatan yang dicapai. Namun pada umumnya iuran pemberi kerja lebih besar daripada iuran karyawan. Sedang untuk program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atas investasinya. Jenis lembaga pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang sering kita dengar yaitu yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau biasa disebut dengan DPLK. Akan kita bahas terlebih dahulu untuk DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi pesertanya. Sesuai dengan undang-undang tersebut, yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program DPLK adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa dengan batasan-batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun program-programnya terlepas dari badan pendirinya. Hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya dapat terjamin. Peserta DPLK sendiri adalah perorangan atau pribadi, baik karyawan lembaga atau perusahaan maupun pekerja mandiri. Yang dimaksud dengan pekerja mandiri di sini adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan usaha.
Beberapa karakteristik DPLK. Yang pertama, kepesertaan DPLK bersifat terbuka dan fleksibel, dapat diikuti oleh karyawan perusahaan swasta maupun pekerja mandiri. Yang kedua, seluruh iuran tercatat untuk dan atas nama peserta, sehingga pemberi kerja tidak dapat mengganggu gugat, kecuali ada kesepakatan lain antara karyawan dan pemberi kerja. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi kenaikan gaji, tidak diperlukan dana awal, sehingga tidak akan menimbulkan beban berat bagi pemberi kerja. Kemudian yang keempat, peserta berhak memilih instrumen investasi maupun institusinya, sehingga peserta dapat mengharapkan sesuatu atau return sesuai dengan keinginan dan keberaniannya menghadapi resiko. Yang kelima, jenis pensiun yang diselenggarakan oleh program jenis pensiun yang diselenggarakan merupakan program pensiun iuran pasti. Tidak ada batasan yang maksimum terhadap benefitnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus jujur, akurat, up to date. Dan yang terakhir, aset DPLK terpisah dari aset pendiri, tetapi pendiri tetap harus bertanggung jawab atas kebenaran pengelolaan aset dari DPLK. Sumber dana, baik iuran maupun hasil pengembangan, menjadi hak sepenuhnya peserta. Untuk itu, akumulasi dana yang terkumpul diinvestasikan sekehendak keinginan peserta. Iuran dapat bersumber dari peserta sendiri, yaitu apabila peserta mendaftar sendiri sebagai peserta DPLK. Kemudian yang kedua, dari subsidi perusahaan, yang berarti iuran ditanggung pihak perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Dan yang terakhir, perusahaan bersama-sama dengan peserta. Iuran peserta sebagian dari potongan gaji peserta yang kemudian sebagian lagi ditanggung oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Manfaat DPLK bagi peserta itu sendiri yaitu yang pertama, adanya kepastian dana pensiun. Yang kedua, iuran dan hasil pengembangan dana diperuntukkan bagi peserta. Kemudian pembayaran iuran dapat dilakukan secara tidak teratur. Yang keempat, merupakan satu-satunya produk yang sangat transparan. Selain itu, peserta juga dapat menentukan sasaran investasi dananya, memperoleh keuntungan maksimal, dan menentukan besar kecilnya iuran. Sedangkan untuk perusahaan, pengurusan DPLK, perusahaan bebas dalam menentukan proses pendirian DPLK, kemudian menunjuk pengurus yang bermutu dan bertanggung jawab, menyediakan pegawai dan gedung atau kantor beserta kelengkapannya, kemudian memberikan kontribusi bulanan, dan menyediakan dana awal. Sedangkan bagi pemerintah, DPLK akan dapat yang pertama yaitu mengamankan proses pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat industrial. Selain itu juga memperlincah proses regenerasi dari angkatan sebelumnya ke generasi-generasi berikutnya. Kemudian juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang meliputi meningkatkan produktivitas dan mobilisasi sumber dana pembangunan yang sangat potensial. Dan untuk bank serta perusahaan asuransi jiwa, DPLK sendiri yaitu dapat menciptakan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang, kemudian meningkatkan pendapatan melalui fee-based income, dapat mengurangi ketidakefektifan dalam pengaturan likuiditas, sarana dan prasarana yang lain, khususnya penggunaan teknologi komputerisasi.
Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam penghimpunan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dan selain DPLK, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dalam pembentukannya harus memenuhi ketentuan, yaitu yang pertama peraturan dana pensiun, kemudian pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri apabila ada, kemudian ada surat penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan, arahan investasi, laporan aktuaris, surat perjanjian antara pengurus dan penerima titipan. Selain itu, kewajiban pengurus dana pensiun yaitu mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun. Kemudian memelihara buku, catatan, dan dokumentasi yang dibutuhkan, bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam pengelolaannya. Dan yang terakhir yaitu merahasiakan keterangan pribadi masing-masing peserta. Penggabungan dana pensiun pada prinsipnya dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu yang pertama, dana pensiun yang melakukan penggabungan memiliki program pensiun yang sama. Kemudian yang kedua, harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebelumnya berlaku penggabungan. Kemudian yang ketiga, penggabungan dana pensiun pemberi kerja satu dengan DPPK lainnya harus dengan pengesahan Menteri Keuangan. Selanjutnya, pemisahan dana pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebelum berlakunya pemisahan. Penggabungan dan pemisahan dana pensiun tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak peserta sampai pada saat pengesahan atau persetujuan Menteri Keuangan. Pengalihan dari satu dana pensiun ke dana pensiun lain yang merupakan kebijakan pemberi kerja hanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang pertama, kedua dana pensiun memiliki program pensiun yang sama. Kemudian yang kedua, harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebelum berlakunya pengalihan. Demikian pembahasan mengenai dana pensiun. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.